الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الآية. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu menjalankan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam yang selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mursalin, Sayyidul Bilal Masyriq wal Maghrib, yakni Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin, yang telah membawa umatnya dari zaman juhala hingga saat ini, yaitu zaman di mana penuh dengan ilmu, terkhusus ilmu agama. Ma'asyiral muslimin wa zuhratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, khatib mengingatkan untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang diartikan oleh para ulama imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi fi sirri wa ilani. Takwa mempunyai arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarangnya, baik dalam keadaan sepi atau sendirian ataupun dalam keadaan ramai atau terlihat banyak orang. Ma'asyiral muslimin wa zuhratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di penghujung tahun 2021. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa dengan beberapa hari kemudian kita akan memasuki fase yang baru, yaitu fase pada tahun 2022. Kita teringat dengan Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau sedang berpidato di depan para sahabat. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab diri kita. Ma'asyiral muslimin wa zuhratal mu'minin rahimakumullah. Dari pidato Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengajak kita agar selalu senantiasa menghitung sudah berapa banyak diri kita melakukan kebaikan di muka bumi ini. Sudah berapa banyak kebaikan yang kita sebar kepada kaum muslimin maupun di luar kaum muslimin. Sudah berapa banyak kebaikan kewajiban kita yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak kewajiban yang kita tunaikan kepada sesama manusia. Kalau seandainya kita sudah menunaikan
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada sesama makhluk Allah atau yang disebut hablum minan nas, maka pertahankanlah kebaikan tersebut dan jangan sampai kita merasa lebih saleh daripada orang lain. Namun sebaliknya, kalau seandainya di dalam hidup kita tidak pernah melakukan kebaikan, di dalam hidup kita semasa kita hidup dari akhir balik sampai saat ini, kita tidak pernah melakukan kebaikan, maka kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus hati-hati karena setiap amal yang kita lakukan akan diberi tanggungjawab dari Allah. Kalau seandainya kita tidak melakukan kebaikan, maka evaluasi diri kita, perbaiki diri kita. Dari sekarang kita bertakarub ila Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa syuhadatul mu'minin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, orang yang selalu mengevaluasi diri kita, orang yang selalu berintrospeksi terhadap diri, itu bagaikan orang yang cerdas. Sedangkan orang yang tidak pernah mengevaluasi setiap dirinya, orang yang tidak pernah berintrospeksi terhadap dirinya, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak pernah melihat keburukan di dalam dirinya, itu adalah orang yang lemah, kata Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau mengatakan, al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna hawa. Kata Nabi Muhammad SAW, al-qayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu melakukan amalan kebaikan, dan amalan kebaikan itu dia kerjakan untuk akhirat nanti. Tapi kalau orang yang lemah, kata Nabi Muhammad SAW, dia adalah man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang buruk, orang yang tidak cerdas, orang yang bodoh adalah dia yang selalu mengikuti hawa nafsu lagi. Kalau seandainya selama hidup kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, kalau seandainya semasa hidup kita tidak pernah melakukan amalan kebaikan, amalan soleh, maka kita pantas disebut sebagai orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa syuhadatul mu'minin rahimakumullah. Kalau seandainya dalam kehidupan kita selalu melakukan kebaikan, maka pasti insya Allah akan menyambut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau sebaliknya, dalam kehidupan kita selalu bermaksiat kepada Allah, selalu menggunjing sana, selalu menggunjing sini, membicarakan tetangga kita, na'udzubillah, khawatirnya Allah menyambut diri kita, Allah menyambut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena kematian selalu menjemput kita pada setiap saat, karena kematian selalu menghampiri hidup kita. Karena itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagindanya selalu berdoa, meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Bahkan para ulama mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, maka perbanyak dengan doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh para ulama agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa syuhadatul mu'minin rahimakumullah. Kalau seandainya kita hidup di dunia ini pada tahun 2021 ini banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka segeralah kita menuju taubat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita meninggal nanti
anak-anak kita yang banyak, cucu-cucu kita yang banyak, saudara kita yang banyak, mereka semua akan meninggalkan kita. Harta kita yang berjejeran di rumah kita, mobil kita, motor kita, semua harta sawah-sawah kita yang kita miliki, yang kita sertifikatkan, semuanya akan meninggalkan kita. Rumah yang begitu mewah, rumah yang begitu megah, yang kita hunikan setiap saatnya, rumah pun akan meninggalkan kita. Cucu kita, guru-guru kita yang semasa hidupnya kita dekat dengan mereka, mereka pun akan meninggalkan kita kecuali ada 3 perkara. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila mati seorang anak Adam, apabila wafat seorang hamba, maka semua amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Kalau seandainya hidup kita pada tahun 2021, pada tahun 2020, pada tahun 2019, kita masih sehat, kita masih kuat, anak banyak, harta banyak, semuanya akan meninggalkan kita. Nggak ada yang menemani di dalam kubur kita kecuali belatung, kecuali hewan-hewan tanah yang akan menemani kita dengan jasad kita. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam amat sayang terhadap umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan 3 perkara bagi umatnya. Kalau seandainya kita meninggal dunia, kita telah dikubur oleh sanak famili kita, 3 perkara ini yang akan menolong kita. Yang pertama adalah sedekah jariah. Ketika kita mempunyai harta lebih, ketika kita mempunyai harta banyak, ketika kita mempunyai limpahan berlimpah harta, maka sesungguhnya harta tersebut adalah titipan dari Allah. Bagaimana kita mengalokasikannya? Maka alokasikanlah harta kita untuk kemaslahatan umat. Kalau seandainya di suatu kampung sedang membutuhkan bantuan pendidikan yayasan, maka termakanlah harta kita untuk pembangunan yayasan tersebut. Apabila di suatu kampung sedang membutuhkan bantuan untuk membangun masjid, kita punya harta sedikit, akan tetapi kita wakafkan dan kita wakafkan, maka harta sedikit tersebut akan menjadi investasi terhadap kita. Namun sebaliknya, harta banyak, duit punya harta banyak sekali, tapi tidak pernah disedekahkan, maka harta tersebut tidak akan bisa menolong kita di akhirat nanti. Maka harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita keluarkan untuk mereka, yaitu para mustahiki atau mustahaki. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang anak Adam meninggal, apabila manusia meninggal, yang bisa menyelamatkan, yang bisa menjadi investasi baginya adalah al-ilmi yang ilmu yang selalu bermanfaat. Kalau seandainya kita nggak bisa mencari ilmu, setidaknya kita berkumpul dengan orang-orang saleh. Kalau seandainya kita nggak bisa mendengar, setidaknya kita belajar kepada orang yang bisa mempraktekkan ilmu tersebut. Kalau seandainya kita tidak ada waktu kosong dalam setahun sekali, maka luangkanlah waktu kita untuk mencari ilmu. Sebab ilmu tersebut ketika kita amalkan kepada orang lain, maka ilmu ini akan menjadi investasi akhirat nanti. Maka berbahagialah kepada kita semua yang senantiasa mengamalkan ilmu kita, terkhusus kita amalkan, kita sebarkan kepada keluarga kita. Anak-anak kita ajarkan sholat, anak-anak kita kenalkan kepada Allah, anak-anak kita kenalkan kepada Nabi Muhammad SAW, anak-anak kita kenalkan kepada malaikatnya, anak-anak kita kenalkan apa kewajiban dan hak kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita, kemudian anak kita tahu, kemudian dia berkembang menjadi anak yang dewasa, berumah tangga, kemudian ilmu dari bapaknya tersebut diamalkan kepada anak tersebut, kepada keturunannya, maka ilmu ini akan menjadi investasi akhirat. Kemudian ketika seorang hamba meninggal dunia,
Yang menjadi investasi akhirat kita adalah anak yang saleh. Ma'asyiral muslimin wa zubratul mu'minin rahimakumullah. Mungkin setiap kita menginginkan mempunyai cita-cita agar memiliki anak yang saleh dan salihah. Tentu untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah harus kita perjuangkan baik tenaga kita, materi kita, ataupun pemikiran kita. Bagaimana cara untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak yang saleh? Salah satunya adalah kita gaulkan anak-anak kita dengan para alim ulama. Kita kenalkan anak-anak kita kepada majelis-majelis ilmu. Kita kenalkan anak-anak kita kepada majelis-majelis zikir. Jangan sampai anak kita yang tumbuh dewasa sudah mencapai akil balik ataupun mumayyiz, mereka tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak kita yang sudah tumbuh dewasa tidak mengenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai anak kita yang sudah tumbuh besar tidak mengetahui kewajiban sebagai seorang muslim. Jangan sampai anak kita yang sudah tumbuh besar dan tumbuh dewasa tidak mengenal rukun sholat. Jangan sampai anak kita yang telah tumbuh dewasa tidak mengenal apa itu sunnah-sunnah wudu. Jangan sampai anak kita yang sudah tumbuh dewasa tidak mengenal rukun-rukun wudu. Jangan sampai anak kita yang sudah tumbuh dewasa tidak mengenal siapa yang akan memberikan syafaat di akhirat. Ini tugas kita sebagai orang tua yang harus terus mengarahkan anak-anak kita. Walaupun kita tidak berpendidikan, walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, tapi kita sudah berusaha terus dengan sekuat tenaga kita mengarahkan anak-anak kita ke dalam dunia pendidikan Islami, mengarahkan anak-anak kita untuk terus mengenal siapa ulama, mengarahkan anak-anak kita untuk terus mengenal siapa nabinya, mengarahkan anak-anak kita untuk mengenal siapa Allah, siapa Tuhannya. Kalau seandainya ini sudah kita lakukan, maka gugurlah kewajiban kita. Kenapa? Karena kita sudah senantiasa berusaha mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa ini loh yang hak, bahwa ini loh yang batil, bahwa ini loh yang buruk, bahwa ini loh yang kebaikan. Kalau seandainya kita sudah memberitahu bahwa ini kebaikan, namun dia tetap melaksanakan kemaksiatan, itu sudah menjadi tanggung jawab seorang yang melakukan perbuatan buruk tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zubratul mu'minin rahimakumullah. Dalam salah satu syair Arab mengatakan, waladat ummuka ya ibn Adam bakiyan wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Fa'amal li nafsika an takuna idza baqa fi yawmi mautika dhahikan masrura. Syair Arab ini menjadi salah satu prinsip yang harus dijadikan oleh semua kalangan masyarakat. Kenapa? Karena syair ini sangat menyentuh bagi kita. Bahkan para ulama menjadikan syair ini menjadi pegangan atau prinsip dalam berhidup. Kata syair ini mengatakan, wahai anak Adam, ketika engkau dilahirkan dari perut ibumu ke alam dunia, kamu itu dalam keadaan menangis. Sedangkan orang-orang di sekitar kalian yang melihat kelahiran kamu, mereka dalam keadaan senang. Oleh karena itu, fa'mal li nafsika an takuna idza waqa'a fi yawmin mautika dhahikan masrura. Syair ini sangat indah. Kalau seandainya kita dilahirkan dari rahim orang tua kita dalam keadaan nangis, sedangkan masyarakat yang melihat kelahiran anak kita, mereka bergembira, bersorak ria, mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil. Kemudian apa yang kita lakukan ketika kita meninggal dunia? Saya ini mengatakan, maka jadikanlah dirimu ketika kamu mati, ketika kamu meninggal dunia, ketika kamu meninggalkan alam dunia, masyarakat di sekitar mereka tersenyum bahagia. Karena apa? Karena kebaikan engkau yang telah engkau lakukan. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan, orang-orang yang selalu menebarkan kemaslahatan untuk umat. Maka berbahagialah, sungguh ini akan menjadi amal jariah dan investasi akhirat nanti. Kalau seandainya kita tidak pernah melakukan kebaikan, maka jangan pernah kita melakukan keburukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man
kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau seandainya kita beriman kepada akhirat nanti, kalau seandainya kita beriman kepada hari kiamat nanti, maka jangan sekali-sekali kita berbicara keburukan. Kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan, maka diamlah. Ini kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan, kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diam, karena diam adalah kunci keselamatan dunia akhirat. Lidah kita tidak bertulang, lidah kita kecil, namun ini sangat tajam, karena lidah bisa saja banyak peristiwa pembunuhan, karena lidah rumah tangga kita hancur, karena lidah persaudaraan kita hangus, karena lidah amalan-amalan kita selama di dunia, amalan-amalan saleh akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma, alangkah meruginya kita yang tidak mengaku sebagai orang saleh, mengaku ahli ibadah, mengaku ahli sedekah, mengaku ahli ilmi, tapi lidah kita tidak pernah kita jaga, lidah kita tidak pernah kita pagari, maka merugilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah kali ini bisa mengintrospeksi diri kita agar menjadi seorang hamba yang lebih bertakwa, jadi seorang hamba yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari esok. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah thumma taqullaha wa'malul khairan wajtanibu 'anis sayyi'at. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimni wa sallim ma'i. Allahumma ihfazni wa ihfazhum ma'i. Allahumma ballighni wa ballighhum ma'i. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa la tufarriqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al ma'hadana hadha ma'hadan nafi'an lid-din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.